Tenggelam ditemani oleh malam. Dalam sunyi yang indah, alunan melodi memasuki kedua telinga. Bersama sunyi yang mendominasi ruangan, aku tenggelam dalam kesibukan lagu penenang jiwa. Aku terdiam, tersenyum tipis menatap keramaian di bawah sana. Banyak manusia yang masih sibuk bekerja, bermain, dan lainnya. Padahal langit sudah gelap, menunjukkan waktu beristirahat. Aku menghela napas panjang sekali, sengaja untuk melepas semua penat yang tersisa dari hari ini. Diri ini sepenuhnya rapuh, tidak sekuat mereka yang masih dapat beraktivitas. Aku adalah seorang yang mudah lepas pada dunia, namun tidak mudah melepas diri pada kesunyian. Detik terus meningkat menjadi waktu yang berbeda-beda, sedangkan aku masih di sini, dalam tempat yang sama. Tidak berubah, tidak ada perbedaan. Aku hanya akan terus berpaling pada kenyataan yang ada. Sudah terlampau jauh aku tenggelam dalam sunyi, dan aku masih nyaman dengan semua khayalan itu. Memang bodoh, terlalu berharap pada hening yang tidak sibuk. Namun, aku suka waktu yang melambat saat alunan musik berputar. Aku suka saat diri ini jatuh lebih dalam bersama melodi indah yang berbisik di telinga, membawa hanyut untuk memejamkan mata. Tidak apa bukan? Semenit saja, sejam saja, atau bahkan selamanya. Aku ingin terus seperti ini, sendiri, tidak ada siapa-siapa. Hanya aku, hanya aku, hanya aku. Tidak apa bukan? Napasku terasa nyaman saat sendiri, bersamanya. Napasku begitu indah saat aku menarik setiap kata dalam alunan melodi. Aku suka kesunyian ini. Aku suka waktu yang melambat bersama melodi. Juga, aku suka tenggelam bersama sunyi dalam waktu yang tak terbatas. Tenggelam dalam pesona keingatan si bayi ini. Coba, siapa yang sudah menciptakan bayi imut ini? Aku rasa tidak ada. Ya, sungguh bayi yang sempurna. Sudah putih mulus kulitnya, pipi yang super tembam, matanya yang sipit. Rasanya ingin berlama-lama bermain dengan si bayi ini. Apalagi bayi ini terus saja tertawa, tidak pernah menangis. Beda dengan bayi lainnya. Apalagi jika sedang buang air, bukannya menangis, malah tertawa gembira. Diajak berbicara pun dia malah tepuk tangan dan tertawa, memamerkan giginya yang belum tumbuh dan matanya yang semakin sipit. Bicaranya yang cadel menambah kesan lucu bertambah. Tetapi sayangnya, bayi yang lucu ini dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Entahlah, aku tak tahu alasannya. Mungkin karena tidak mampu untuk membiayai hidup si bayi ini. Hanya dugaan sajalah, jangan berpikiran buruk seperti tadi ya. Siapapun itu, pasti menyesal telah membuang bayi tampan ini. Dan beruntungnya, aku yang menemukannya. Aku tidak bisa membayangkan jika bayi ini ditemukan oleh orang yang salah. Pasti bayi ini tak akan hidup bahagia, menjadikannya pengemis mungkin. Mengapa nasibmu seperti ini, nak? Ya, takdir Tuhan itu lucu terkadang, dan juga membuat kita bingung sendiri. Apa daya jika kita melawan, hanya mampu menjalankannya saja bukan? Seperti aku, yang ditemukan dengan bayi ini. Membuat hidupku yang semula tak berwarna, menjadi lebih berwarna. Aku sungguh sayang dengan bayi ini. Tenggelam dalam angan, menyajikan keping salju yang terlampau sayang dibiarkan luruh, yang membelai lembut rambutku sebelum jatuh, yang membisikkan ribuan kisah asmara anak manusia, selalu hangat saat didengar, dan terasa menyenangkan jika mampu dirasa. Itu cinta. Kemana saja tungkaiku melangkah, orang-orang tak bosan menyebut asmanya. Itu cinta. Pun kurasa aku sedang mengalami hal tersebut, meskipun sulit sebab karena harus kurajut kisahnya seorang diri.
tanpa ia yang turut serta merapikan gulungan benang kusut ini. Ku baca perlahan pesan yang terlintas di ponsel. Entah bagaimana raut wajahnya ketika mengetik jawaban atas pertanyaanku. Atau musik apa yang terhantun saat itu? Tidak tahu. Yang ku tahu, aku selalu menyukai caranya berkata-kata dalam kalimat yang tak bisa didengar. Cara ia menggunakan emoticon untuk menyorotkan perasaan, atau pesan suara singkat yang kuterima di saat tertentu, yang terasa amat spesial bagiku. Kami berpijak di tanah yang serupa dan berharap pada langit sama. Berkomunikasi jika perlu, bertukar cerita saat ada topik seru. Sesekali ingin kerengkuh bahunya, lantas menjadi orang yang bisa ia gunakan sebagai tempat pulang. Semua tersusun indah dalam memori yang mustahil kau harapkan juga adanya. Terima kasih. Terima kasih karena sudah menemuiku dan bertindak sebagai pondok untukku. Pondok untukku singgah sejenak, bukan tinggal. Dari balik layar ini, aku mencintaimu. Jika kau ingin tahu itu. Tenggelam dalam lumpur kebinasaan. Aku adalah si rapuh yang tidak tahu arah pulang, selalu mengikuti jalannya proses takdir yang tidak singkat. Mereka selalu memaksa tanpa tahu kehendak diri. Mereka selalu berkata dan meminta tanpa berkata padaku lebih dahulu. Sudahlah, tak apa. Aku memang hidup untuk semua rasa ini. Aku sudah jatuh terlalu dalam bersama angan mimpi indah yang tidak pernah nyata. Aku selalu egois demi kesenangan mereka. Ibu, tidak bisakah aku hidup dalam kebahagiaan diri sendiri? Aku ingin membanggakanmu, tetapi aku tidak bahagia di sini. Apakah hanya aku, seorang yang hidup seperti ini? Jauh, jati diri ini hanyut lebih jauh dari yang aku kira. Tidak ada yang tahu siapa diriku sebenarnya. Bahkan aku sendiri tidak tahu. Konyol sekali ya. Tuhan memang indah. Hanya aku yang buruk di dunia ini. Itulah pemikiranku selama ini. Tidak ada yang tahu bahwa aku terluka, menganga, bahwa lebih buruk dari yang lalu. Jika luka batin dapat terwujud dan menimbulkan bekas, maka seluruh tubuh ini sudah dipenuhi oleh hal tersebut. Aku jijik dengan diri ini. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, jika aku menyerah saat ini, apa yang akan terjadi pada semua usahaku selama ini? Usaha untuk keluar dari keegoisan ibu dan mereka. Apa aku akan menyia-nyiakan semua begitu saja? Tidak, itu tidak boleh terjadi. Bagaimana juga, aku sudah jauh tenggelam bersama keegoisan orang lain.